Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Bersama dengan Ibu Jumriani Amir, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 6 Bulukumba. Pada video ini, Ibu akan memberikan penguatan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam yaitu tentang ketentuan haji dan umroh. Simak video ini ya sampai akhir. Semangat belajarnya. Salah satu rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Berbeda dengan rukun Islam lainnya, ibadah haji membutuhkan persiapan mental dan fisik yang dilaksanakan di tempat yang disucikan Allah yaitu kota Makkah Al-Mukarramah, kota kelahiran manusia suci yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita semua pasti merindukan bukan? Untuk bisa menyempurnakan rukun Islam dengan melaksanakan ibadah haji. Dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh, kita bisa menyaksikan secara langsung tempat perjuangan Nabi, Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Dengan ibadah haji dan umroh, kita bisa napak tilas perjuangan Nabi untuk berdakwah menyebarkan agama Allah yang penuh dengan rintangan. Dengan demikian, iman kita semakin kuat dan bisa meneladani perjuangan dan akhlak beliau. Nah, kalian tentu ingin tahu bukan? Mengetahui tata cara rangkaian pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Oleh karena itu, agar kamu mengetahui lebih jauh tentang tata cara ibadah haji dan umroh, mari pelajari bab ini dengan penuh semangat. Baik, terlebih dahulu mari kita cari tahu. Apa sih perbedaan haji dan umroh? Haji dan umroh adalah acara ibadah Islam di mana jamaah mengunjungi Ka'bah di Masjidil Haram Mekah dan melakukan serangkaian ritual untuk menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Haji merupakan perjalanan wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan intelektual, dan dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah, dan puncaknya pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Perbedaan mendasar antara haji dan umroh adalah waktu, pelaksanaan, kewajiban, dan suksesi ibadah. Haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial, dan hanya dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah, dengan puncaknya pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Sedangkan umroh merupakan ibadah sunnah yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun dan tidak dibatasi waktu. Pada video kali ini, Ibu akan memfokuskan pembahasan pada materi haji. Haji menurut bahasa memiliki arti al-qasdu, artinya menyengaja. Sedangkan, menurut istilah haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah. Maka dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah yaitu saat dilaksanakannya wukuf di Padang Arafah. Ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ibadah ini diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang pertama kali menerima perintah Allah untuk menunaikannya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Akan tetapi, sebagian dari rangkaian ibadah haji tersebut pada masa-masa selanjutnya dirubah oleh sebagian golongan manusia, sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW
untuk menyempurnakan ibadah tersebut, agar sesuai dengan ajarannya semula. Ibadah ini baru diwajibkan kembali kepada umat Nabi Muhammad pada tahun ke-6 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan pada tahun ke-3 atau 5 Hijriah. Meskipun sudah diwajibkan, namun pada tahun tersebut Nabi dan para sahabat belum bisa melaksanakan ibadah haji karena pada waktu itu kota Mekah masih dalam kekuasaan oleh orang-orang kafir. Setelah Rasulullah menguasai kota Mekah pada tanggal 12 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, beliau berkesempatan untuk menunaikannya. Akan tetapi karena lebih mengutamakan hal penting yang harus beliau utamakan, pada tahun ini beliau dan para sahabat menundanya. Baru pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah bersama para sahabat menunaikan ibadah haji. Tahun berikutnya Nabi tidak bisa menunaikannya. Allah telah memanggil beliau. Mengerjakan ibadah haji hukumnya fardu ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukalaf dan mampu melaksanakannya. Kewajiban haji berlandaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 97. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Syarat haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak berkewajiban melaksanakan haji. Syarat haji dibedakan menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun yang termasuk syarat wajib haji antara lain: 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal sehat tidak gila, 4. Merdeka, 5. Istita petik terbalik kuasa atau mampu melaksanakannya. Yang dimaksud dengan kuasa atau mampu, yaitu 1. Sehat jasmani dan ruhani, 2. Memiliki biaya dan cukup bekal dalam perjalanan, 3. Adanya kendaraan yang diperlukan, 4. Aman dalam perjalanan, 5. Bagi wanita ada mahram yang menyertainya. Adapun syarat seorang yang melaksanakan ibadah haji antara lain beragama Islam dan berakal sehat. Sehingga orang kafir atau murtad tidak sah melaksanakan ibadah haji. Demikian juga dengan orang gila atau majnun juga tidak sah. Sementara anak kecil yang belum balik dan budak tetap sah menjalankan ibadah haji walaupun mereka belum terbebani kewajiban. Akan tetapi haji mereka belum dihitung sebagai pemenuhan kewajiban haji sekali seumur hidup. Ketika mereka sudah balik atau merdeka, bagi budak, dan telah memenuhi syarat wajib haji lainnya maka mereka wajib menunaikannya. Selanjutnya, kita akan membahas rukun haji. Rukun haji adalah amalan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji tidak bisa diganti dengan membayar dam. Rukun ibadah haji itu ada 6 antara lain. 1. Ihram, 2. Wukuf di Padang Arafah, 3. Tawaf ifadah, 4. Sa'i, 5. Tahallul, 6. Tertib. Selanjutnya, kita akan membahas rukun haji satu per satu. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan tidak berjahit bagi laki-laki. Ihram wajib dimulai sesuai mikatnya, baik mikat zamani maupun makani, dengan syarat-syarat tertentu. Pakaian yang dikenakan bagi laki-laki berupa 2 helai kain putih yang tidak berjahit, 1 diselendangkan dan yang satunya helai lagi disarungkan. Sedangkan bagi perempuan berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Jadi wanita tidak diperbolehkan memakai penutup wajah atau cadar dan tidak boleh memakai sarung tangan saat ihram.
Ibadah haji dan umroh harus diawali dengan ihram. Apabila dengan sengaja jamaah memulai mikat tanpa ihram, maka dia harus kembali ke salah satu tempat mikat untuk berihram. Apabila jamaah telah berihram, maka sejak itu berlaku semua larangan ihram sampai tahallul. Rukun haji yang kedua adalah wukuf di Padang Arafah. Wukuf yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf merupakan gambaran bagaimana kelak seluruh manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar. Wukuf di Arafah merupakan saat yang baik untuk bermuhasabah, menyesali dan bertaubat atas segala dosa yang pernah dilakukan, serta memikirkan masa depan, agar kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Selama wukuf dianjurkan untuk berzikir, berdoa, membaca tahlil, tahmid, tasbih, dan istighfar. Wukuf diawali dengan salat zuhur dan asyar berjamaah dengan jamak takdim qashar. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah wukuf dan memanjatkan doa kepada Allah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling utama, sehingga barang siapa yang tidak melakukan wukuf, walaupun telah melakukan semua rukun yang lain, hajinya dianggap tidak sah. Rukun haji yang ketiga adalah tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf yang termasuk rukun haji dinamakan tawaf ifadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 29 yang berbunyi, ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Adapun syarat tawaf ifadah sebagai berikut. 1. Menutup aurat. 2. Suci dari hadas dan najis. 3. Ketika sedang tawaf, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang sedang mengerjakan tawaf. 4. Memulai dari Hajar Aswad. 5. Berada di dalam Masjidil Haram. 6. Di luar Ka'bah, tidak di dalam Hijir Ismail. 7. Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Adapun macam-macam tawaf yaitu sebagai berikut. 1. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf yang termasuk rukun ibadah haji. 2. Tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf ketika baru tiba di kota Makkah sebagai penghormatan yang pertama terhadap Ka'bah dan Masjidil Haram. 3. Tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf ketika akan meninggalkan kota Makkah sebagai perpisahan dengan kota suci, Ka'bah dan Masjidil Haram. 4. Tawaf sunnah. Tawaf sunnah adalah tawaf selain yang telah dijelaskan di atas, tawaf yang dianjurkan oleh Rasulullah. Hal-hal yang disunahkan ketika tawaf. 1. Mencium Hajar Aswad ketika memulai tawaf dan pada setiap putaran jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan mencium Hajar Aswad, cukup dengan mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad dan mengecupnya. 2. Pada 3 putaran pertama, bagi laki-laki melakukan harwalah berlari-lari kecil. 3. Istilam atau mengusap rukun Yamani. Rukun Yamani tidak perlu dicium dan tidak perlu sujud di hadapannya. Adapun selain Hajar Aswad dan rukun Yamani, maka tidak disunahkan untuk diusap. 4. Salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dengan membaca pada rakaat pertama surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun dan pada rakaat kedua surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. 5. Menjaga pandangan dari berbagai hal yang melalaikan ibadah. 6. Berdoa di depan multazam sesuai hajat masing-masing. 7. Meminum air zam-zam di tempat yang telah disediakan.
Selanjutnya, kita akan membahas rukun haji yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir